Baik, hari ini kita akan membaca tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah maksudnya akhlak yang baik atau sifat yang baik. Nah, apa saja di antara akhlak terpuji itu? Yang pertama, ada pantang menyerah. Pantang menyerah itu apa? Pantang menyerah adalah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Nah, misalnya Nazira belum bisa ngaji, ya. Gimana caranya biar bisa ngaji? Belajar ngaji, ya. Kok susah? Gak apa-apa, terus setiap hari belajar, sedikit-sedikit, nanti lama-lama bisa. Nah, sama seperti ketika dulu belajar naik sepeda. Sekarang udah bisa naik sepeda belum? Sudah. Nah, dulu waktu masih belum bisa, kira-kira susah nggak naik sepeda itu? Susah, ya kan? Jatuh-jatuh, ya, nabrak-nabrak. Nah, tapi karena pantang menyerah, akhirnya sekarang bisa. Karena setiap hari latihan terus. Pantang menyerah namanya. Tidak mudah putus asa. Nah, sikap seperti ini perlu dimiliki oleh setiap orang. Apalagi di zaman sekarang, persaingan menuju kesuksesan itu menuntut kita untuk terus berjuang. Nah, kalau kita ini orangnya gampang menyerah, maka kita nggak akan jadi orang yang sukses, ya, karena sedikit-sedikit sudah menyerah, baru berusaha sedikit sudah gampang menyerah. Nah, ini nggak akan sukses nanti masa depannya, ya. Nah, pantang menyerah menjadi hal yang tidak mudah dilakukan. Banyak orang yang memilih untuk menyerah ketika merasa tidak mampu untuk bangkit di saat menghadapi suatu masalah. Nah, ada anak yang nggak bisa satu pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Ya, matematika itu kan buat sebagian besar orang kan sulit ya. Nah, ada anak yang merasa nggak bisa matematika. Nah, tapi dia ini belum berusaha dengan maksimal, belum belajar, belum berusaha pokoknya, ya. Tapi sudah bilang nggak bisa duluan. Nah, ini namanya apa? Ini namanya mudah menyerah. Belum dicoba tapi sudah bilang nggak bisa duluan. Nah, ini nggak boleh seperti ini ya. Coba dulu sampai bisa. Nanti lama-lama pasti bisa. Nah, untuk memiliki sikap pantang menyerah ini, kita harus membuka diri kita, ya, membuat pikiran kita agar tetap semangat. Jangan sampai kita ini dikalahkan oleh rasa putus asa. Berikut adalah beberapa hal yang bisa membuat kita tetap semangat. Yang pertama, apa saja yang bikin kita semangat? Yang pertama, kita harus yakin bahwa setiap orang itu punya kelebihan. Ya, nggak ada orang yang bodoh. Nggak ada orang yang bodoh. Ya, kalau belum bisa, berarti belum berusaha maksimal. Ya, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Ada anak yang dia pinter di sekolah. Ada anak yang dia ini pinternya di bidang olahraga misalnya. Ada anak yang dia pinternya ini memasak, suka banget memasak. Semua orang itu punya kelebihan masing-masing, ya. Manusia diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia dikaruniai akal untuk belajar dan berpikir. Dikasih badan yang sehat, dikasih badan yang kuat untuk bekerja. Nah, pada saat sedang belajar, seorang anak akan banyak mengalami hambatan dan gangguan, seperti kesulitan menyelesaikan tugas atau mengerjakan soal. Namun, ia tidak boleh cepat menyerah, ya, harus terus berusaha. Caranya gimana? Bertanya, ya, kalau nggak bisa bertanya, ya, dan terus belajar sampai bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, di saat kita belajar naik sepeda, tadi yang tadi saya sudah ceritakan ya, saat kita belajar naik sepeda, dulu kita sering terjatuh. Namun, karena kita terus berlatih,
sampai akhirnya kita bisa naik sepeda. Nah, hanya anak yang pantang menyerah yang bisa berhasil meraih cita-citanya. Nah, Zira sekarang cita-citanya jadi apa? Nah, pinter. Guru itu pekerjaan yang mulia, ya. Karena apa? Karena guru itu nanti pahalanya nggak habis-habis. Nah, kalau Nazira misalnya nanti ngajar muridnya, terus muridnya ngajar muridnya lagi. Nah, muridnya tadi ngajar muridnya lagi. Nah, itu pahalanya nanti terus mengalir, nggak habis-habis sampai hari kiamat. Ilmu yang bermanfaat itu pahalanya tidak akan terputus sampai nanti hari kiamat. Makanya kenapa jadi guru itu profesi yang sangat mulia, karena pahalanya besar sekali. Nah, gitu ya. Jadi apa, untuk kita bisa mencapai cita-cita itu kita harus semangat terus, nggak boleh mudah menyerah, ya. Nah, yang kedua, bagaimana bisa kita terus semangat? Kita harus yakin bahwa kita ini pasti bisa. Nah, saat kita yakin bahwa kita ini bisa melakukan sesuatu yang sedang kita targetkan, nah, maka kita akan benar-benar berusaha untuk bisa mewujudkan. Kayak naik sepeda tadi misalnya ya. Kita mau bisa nih, pengen bisa naik sepeda. Gimana caranya biar bisa? Latihan terus setiap hari. Nah, mau bisa main piano misalnya. Gimana caranya? Harus latihan terus setiap hari. Nah, ini jadi apa? Kalau kita sudah punya target, punya keinginan, aku mau bisa berenang, aku mau bisa main piano misalnya, maka kita akan berusaha terus untuk bisa main piano. Kita akan berusaha terus untuk bisa berenang dengan berlatih setiap hari. Nah, gitu ya. Karena dengan kita berpikir demikian, kita akan terus berusaha dan mengejar target tersebut sampai akhirnya kita benar-benar bisa mencapainya. Nah, kalau kita tidak punya target, kalau kita ini tidak yakin bahwa kita ini bisa, maka kita nggak akan berjuang, ya kan? Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh berenang. Nah, kalau sudah bilang nggak bisa duluan, kita nggak ada keinginan untuk berlatih, ya kan? Kalau belum sudah bilang, aduh kayaknya naik sepeda itu susah deh, kayaknya aku nggak bisa deh. Nah, itu kita nggak akan ada keinginan untuk belajar. Makanya kenapa kita harus yakin bahwa kita ini bisa. Bisa dulu, pokoknya yakin dulu bisa. Nah, nanti kalau kita sudah yakin bahwa kita ini bisa, maka ada keinginan untuk belajar. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, gimana caranya biar semangat? Mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Nah, kalau kita pernah gagal, misalnya kita pernah jatuh naik sepeda. Nah, itu udah lupakan aja kegagalan itu, ya. Kita harus mengingat sesuatu yang bikin kita semangat. Nah, kita harus mengingat sesuatu yang bikin kita semangat, kesuksesan yang pernah diraih. Misalnya, kayak tadi ya, naik sepeda udah bisa misalnya. Apa yang belum bisa sekarang? Apa yang belum bisa? Yang sulit banget apa misalnya? Apa? Bahasa Jepang? Bahasa Jepang sulit nggak sih? Misalnya belajar bahasa Jepang gitu ya. Misalnya belajar bahasa Jepang itu sulit. Udah, dijalanin aja, nggak usah terlalu difikirkan. Kita ingat kesuksesan yang lain. Misalnya kita sudah pernah menang lomba lari misalnya, lomba maraton, atau kita pernah menang lomba nyanyi, lomba main piano misalnya. Kita pernah menang di situ. Nah, dengan mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih, itu akan membuat diri kita tidak mudah putus asa. Ya, ingat yang pertama tadi, semua manusia itu punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa di satu hal, ya kita pasti bisa di hal yang lain. Ya, itu ya, diingat-ingat ya. Kalau kita nggak bisa matematika, pasti kita bisa yang lain. Kita bisa berenang. Kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, ya
kita bisa bahasa Inggris misalnya. Ya, itu ya. Jangan terlalu fokus dengan yang tidak bisa, tapi kita fokus ke hal lain yang kita bisa. Gitu ya, paham ya? Terus kita lanjutkan dulu. Jika kita belum pernah merasakan sebuah kesuksesan, kita dapat bercermin pada kesuksesan orang lain. Jadikan kesuksesan orang lain itu sebagai inspirasi atau menjadikan kita motivasi bagi diri kita dalam berusaha. Misalnya kita belum pernah berprestasi nih ya. Misalnya ada anak yang biasa-biasa saja. Di sekolah dia nggak juara, ya. Terus dia merasa nggak punya kelebihan apa-apa misalnya, ya. Pelajarannya juga biasa-biasa saja. Terus dia nggak punya kelebihan apa ya, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa berenang, nggak bisa main piano. Pokoknya dia merasa dia ini nggak bisa apa-apa. Nah, gimana caranya kalau biar kita tetap semangat? Kita contoh orang lain yang sudah sukses, ya. Kita contoh orang lain. Siapa misalnya orang yang sudah sukses? Siapa? Terserah siapa saja. Misalnya gurunya di sekolah, atau temennya yang lain mungkin yang lebih pinter. Nah, kita contoh gimana sih caranya si dia ini bisa pinter. Oh, ternyata dia ini setiap hari belajar 2 jam setiap hari. Oh, ternyata dia ini kalau mau ujian bukunya ini dibaca sampai 5 kali misalnya. Nah, kita ikuti cara-caranya dia itu, ya. Kita ikuti cara-caranya dia biar kita juga ikut sukses seperti dia, gitu ya. Terus berusaha dan tetap semangat. Kemudian yang keempat, bersikap optimis dan berprasangka baik. Kita harus selalu optimis dalam mengerjakan sesuatu. Optimis itu apa? Optimis itu yakin, ya. Optimis itu yakin. Nah, berpikiran yang baik bahwa kita mampu melakukan, ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu misalnya, kita harus berpikiran, oh aku bisa nih, ya. Misalnya kita mau belajar bikin kue lebaran nih. Nah, Umi udah bikin kue lebaran belum, Umi? Nggak bikin. Tahun ini nggak bikin kue. Males. Misalnya kita pengen bikin kue lebaran, kita belum pernah bikin nastar misalnya. Kan bikin nastar itu susah. Nah, jangan berpikiran nggak bisa dulu, ya. Yang harus difikirkan apa? Kayaknya aku bisa nih. Kita lihat YouTube tutorialnya gimana, resepnya apa saja, ditimbang gulanya berapa, tepungnya berapa, telurnya berapa, ya. Diikuti tutorialnya, jangan ada yang kelewat, dan yakin kita bisa dulu. Jangan biarkan pikiran buruk itu membuat kita menjadi menyerah, ya. Masalah gagal atau enggak itu urusan nanti, yang penting kita optimis dulu dan berprasangka baik. Jika orang lain bisa mewujudkan keinginannya, maka kita pun juga pasti bisa, ya. Seperti kata pepatah, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan berhasil. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana agar kita selalu semangat? Yaitu dengan selalu mengingat Allah dan berdoa. Ketika kita melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita mengalami hambatan atau masalah, ya kan? Sama halnya ketika kita menginginkan kesuksesan. Nah, kalau kita menghadapi masalah, yakinlah bahwa Allah itu akan menolong kita. Serahkan semuanya kepada Allah dan berharaplah Allah akan menolong kita. Dengan demikian, saat orang lain hampir menyerah dengan apa yang dia lakukan, kita akan tetap semangat karena kita masih punya harapan yang kita gantungkan kepada Allah. Nah, ini istimewanya orang Islam ini. Kalau kita yakin sama Allah, kita ini harusnya nggak boleh jadi orang yang menyerah, ya, karena kita punya Allah. Kalau kita menghadapi masalah, ya, yakin Allah pasti akan menolong, ya. Yakin aja, pokoknya kita punya Allah.
Allah akan menolong kita. Ini istimewanya orang Islam yang orang lain nggak punya. Seperti orang Jepang misalnya, orang yang nggak percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Allah. Kalau dia punya masalah, dia mau minta tolong ke siapa? Ya, misalnya dia sudah nggak punya keluarga, misalnya dia hidup sendiri, dia punya masalah, dia mau minta tolong sama siapa? Karena dia nggak percaya sama Allah. Sedangkan kita orang Islam, ya, kalau kita menghadapi masalah, kita yakin ada Allah dan Allah itu bisa melakukan semuanya, ya. Kita serahkan sama Allah, kita berdoa, minta pertolongan sama Allah. Nah, itu tadi 5 hal yang harus kita pikirkan agar kita tetap semangat dan selalu bersikap pantang menyerah. Itu ya. Jangan biarkan kesuksesan kita itu terhambat dengan keputusasaan. Nah, itu tadi akhlak terpuji yang pertama, yaitu pantang menyerah. Kita lanjutkan dengan akhlak terpuji berikutnya besok, ya, pemberani. Besok kita lanjutkan dengan pemberani.